Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar Saya biasa. percaya kita sangat diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Khususnya di hari Sabtu ini, di doa puasa ini, biarlah kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kita yang dahsyat kepada Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita, baik yang ada di rumah, dimanapun, akan dapat lawatan yang dahsyat. Dan segala pergumulan kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terpujilah Allah yang ajaib. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allahku yang dahsyat, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari Sabtu ini. Di doa puasa ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau Allahku yang mulia. Sebab Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah yang agung, yang layak disembah, dimuliakan. Tuhan, ini kami Tuhan datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa yang terbaik dalam hidup kami lewat penyembahan kami. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan terjadi di doa puasa ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ibadah doa puasa ini kami akan mulai. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, yaitu sumber kekuatan bagi setiap kita ketika kita memiliki pergumulan. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara terkasih. Mari sambil menari saudaraku, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan kita tetap on fire bersama Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, Hanya Kau milikku di surga,
kuatku, Jesus. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji Engkau Allah sumber kekuatan kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami. Dan kami sangat percaya Yesus bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami Yesus lewat dua puasa ini. Tanda-tanda heran, mukjizat terjadi bagi kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Kudus mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, sehingga Yesus Kristus yang terbeban berat Engkau legakan, yang memiliki pergumulan Tuhan, Engkau yang melegakan dan memberi kemenangan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu masih ada dan nyata. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan mujizat, dan saat ini Tuhan, mujizat itu terjadi bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Lord Jesus, with all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship. Mari jemaat Tuhan, mari datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kita sembah Yesus Allah yang ajaib. Biar kemenangan demi kemenangan menjadi milik setiap kita. Oh God, I love you. I love to worship. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart.
terjadi bagi setiap kami yang lemah. Tuhan sudah kuatkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan beri jalan keluar. Perekonomian setiap keluarga pribadi Tuhan sudah bangkitkan, karena Tuhan sudah mencerahkan berkat-berkat melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Bagi kita yang sudah menerima berkat yang dahsyat, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik saudara terkasih, saya percaya kita sangat diberkati Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Ini saatnya kita akan berdoa, menyampaikan segala pergumulan kita lewat doa syafaat yang akan disampaikan. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan bersyafaat pada hari ini. Mari dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga buat kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, lawatilah bangsa kami ya Tuhan. Terkhususnya keadaan saat ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan belas kasih-Mu ya Bapa untuk bangsa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, bangsa kami ini kami bawa ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, masa depan bangsa kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, wakilnya beserta jajaran kepemerintahan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, baik di tingkat provinsi sampai daerah-daerah terpencil. Ya Tuhan, kami membawa seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan roh takut akan Engkau di dalam hati mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan karuniakan kepada pimpinan kami, supaya membawa bangsa kami ini semakin baik, terkhususnya menangani keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat-Mu ya Tuhan bagi pimpinan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Keadaan ekonomi bangsa kami ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami bawa ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memelihara bangsa kami. Engkau ya Tuhan yang memelihara perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pejabat-pejabat yang menangani keuangan bangsa kami, yang menangani perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami bawa mereka Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka untuk menangani perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan tidak terjadi ya Tuhan banyak orang yang di PHK karena keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Berkatilah perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami dan perekonomiannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus pandemi yang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami bawa setiap tim medis yang saat ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu ya Tuhan Engkau berikan bagi mereka untuk menemukan vaksin, untuk menemukan obat-obatan ya Tuhan, yang dapat dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit virus saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk medis saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang bekerja di rumah sakit, untuk merawat setiap orang yang sakit saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Sembuhkanlah orang yang sakit ya Tuhan. Engkau lawatlah mereka ya Bapa. Engkau jamah mereka biar kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan boleh terjadi bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami membawa keamanan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Tuhan keamanan bangsa kami ya Tuhan.
Kami berdoa untuk kesatuan TNI dan Polri ya Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang memagari bangsa ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan keamanan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada aparat keamanan yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Roh takut akan Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh berjaga-jaga atas bangsa kami ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dijauhkan ya Tuhan bangsa kami dari roh perpecahan ya Tuhan. Engkau yang menjaga kesatuan bangsa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami serahkan keamanan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat pimpinan rohani kami, baik yang ada di pusat ya Tuhan, Bapak Niko ya Tuhan, Bapak Johan ya Tuhan, Gembala Sidang kami, Pak Irwan Wijaya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka, Engkau mengurapi mereka senantiasa ya Tuhan. Taruhkan hati-Mu di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Taruhkan isi hati-Mu di dalam hati mereka ya Tuhan. Engkau yang menjamah dan mengurapi mereka senantiasa ya Tuhan, untuk menggembalakan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka. Memberkati setiap pelayanan mereka, memberkati ya Tuhan keluarga mereka. Engkau karuniakan ya Tuhan, karunia-karunia pelayanan Tuhan, untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu GBI My Home di tempat ini. Tuhan, lawatilah setiap rumah tangga demi rumah tangga. Lawati kepala rumah tangga demi kepala rumah tangga ya Tuhan. Kami membawa setiap jemaat GBI My Home ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi keberadaan mereka. Setiap pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau adalah jawaban. Karena itu Tuhan, yang bergumul berat saat ini ya Tuhan, lawatilah mereka. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan, lawatlah sembuhkan mereka ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang bersusah hati kiranya Roh Kudus Engkau boleh menghibur jemaat Tuhan saat ini. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan, sidang GBI My Home ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini ya Tuhan, lawatlah mereka untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau kami temukan ya Tuhan jalan saat tiada jalan. Di dalam Engkau kami temukan kesembuhan saat kami sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Berkati pelayanan GBI My Home, bahkan lembaga yang Tuhan percayakan boleh melayani di GBI My Home. Siaran radio ya Tuhan, klinik, bahkan sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan dikelola di GBI My Home ini ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu jika Tuhan telah mempercayakannya. Bapa, Engkau yang menolong setiap kami ya Tuhan yang melayani di lembaga ini. Memberkati guru-guru, memberikan hikmat kepada guru-guru, memberikan hati yang penuh kasih kepada guru-guru. Demikian kepada perawat-perawat dan dokter yang ada di klinik ya Tuhan. Engkau jamah hati mereka penuh dengan belas kasihan. Engkau yang menjamah mereka Tuhan, sehingga ketika mereka merawat orang sakit disembuhkan ya Tuhan, bahkan dikuatkan. Engkau memberkati siaran radio ya Tuhan. Pakailah siaran radio ini Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik itu, untuk memberitakan sukacita, dan Engkau adalah Tuhan. Engkau pakai siaran radio, berkati setiap penyiar yang ada Tuhan. Engkau yang menjamah hati mereka dan perkataan mereka, sehingga setiap orang yang mendengarkan radio ya Tuhan, mereka akan diberkati, mata mereka akan dicelikan ya Tuhan, untuk mencari Engkau juru selamat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kiranya ya Tuhan Engkau tolong setiap gereja-gereja ya Tuhan, agar kami boleh bersatu di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun kami berbeda-beda ya Tuhan,
Kiranya ya Tuhan, Engkau karuniakan kesatuan itu di dalam kami gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Karena itu kami berdoa buat setiap pimpinan sinode ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, belas kasih-Mu lawatlah mereka ya Tuhan. Untuk boleh bersatu hati, saling bergandeng tangan dalam melayani pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia. Pekerjaan Tuhan yang sangat besar di Indonesia. Tuaian itu sudah menguning. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kerendahan hati untuk boleh bersatu hati di dalam gereja-gereja Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan di Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati generasi anak-anak ya Tuhan. Bahkan dewasa, bahkan sampai orang-orang tua yang ada di bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau memakai gereja-Mu Tuhan, untuk melawat anak-anak dan orang-orang dewasa ya Tuhan. Pakai gereja-Mu ya Tuhan. Engkau bangkitkan ya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk melawat ya Tuhan, untuk menuai 3 generasi yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami percaya dalam segala situasi yang kami hadapi, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau Allah yang berdaulat atas negeri ini, atas perekonomian bangsa kami. Engkau yang berdaulat ya Tuhan atas gereja ini. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan bagi bangsa dan pemimpin bahkan gereja ini ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kehendak-Mu mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang penuh belas kasih, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya setiap saudara tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul pentingnya beribadah kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan segala suku, kaum, bahasa, dari bangsa-bangsa di muka bumi ini, saudara, sejak dari zaman purba sampai zaman sekarang, kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya beribadah. Entah ibadah itu kepada dewa-dewa, kepada patung, kepada kayu, kepada batu, kepada gunung, bahkan kepada laut, saudaraku, bahkan juga kepada bintang, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa hal ini dilakukan oleh manusia? Karena ternyata ibadah menjadi suatu bagian yang penting dari kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena manusia menyadari bahwa di atas kehidupan manusia ini ada satu kuasa yang jauh lebih besar dari manusia tersebut. Sehingga seringkali saudaraku manusia menyebutnya itu sebagai penguasa, ilah atau Tuhan yang disembah oleh manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus membebaskan, saudaraku, menebus, memanggil bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, yang dia diperbudak selama 430 tahun, saudaraku, demikian juga dengan kita, saudaraku, kita sebagai orang-orang yang dulunya diperbudak, saudaraku, oleh dosa, oleh kuasa kegelapan, ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita untuk dijadikan umatnya, maka perintah untuk beribadah itu menjadi ajaran iman yang penting yang harus kita lakukan. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam beribadah kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan. Karena itu mari kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan buat kita semua. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkan semuanya ini. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita belajar dalam surat 1 Timotius, saudaraku, ini surat ini disebut dengan surat penggembalaan atau pastoral, yang mana Rasul Paulus menuliskan surat ini sekitar tahun 65, saudara, yang ditujukan kepada anak rohaninya sekaligus wakilnya yang namanya Timotius. Timotius sangat masih muda dalam pelayanan penggembalaan, saudaraku, di kota Efesus. Kalau saudara belajar kota Efesus itu ada di Asia Kecil yang sekarang disebut Turki, saudara. Kota Efesus itu sangat terkenal dengan penyembahan berhalanya yang disebut yaitu Dewi Artemis, yaitu dewa kesuburan. Karena itu kalau saudara belajar dalam kitab saudaraku Efesus, saudara akan menemukan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang selengkap senjata Allah untuk peperangan rohani. Dan dia mengajarkan bahwa peperangan rohani kita bukan lawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Karena itu dia mengajarkan saudaraku selengkap senjata Allah di sana. Karena memang Efesus adalah kota yang dipenuhi dengan penyembahan berhala kepada Dewi Artemis, yaitu dewa kesuburan. Dan kita kalau belajar terus saudaraku dalam kehidupan saudaraku Timotius adalah seorang yang dilahirkan dari dua keturunan yang berbeda. Ayahnya adalah seorang bangsaan Yunani dan ibunya adalah Oneke, kebangsaan Yahudi, saudaraku ya. Jadi Timotius dididik dalam adat istiadat Yahudi sekaligus diajarkan kitab suci Ibrani. Dan Timotius adalah seorang yang pemalu
Dan sebelum dia diutus ke Efesus, dia diutus ke Korintus, saudaraku. Dan ternyata Timotius ini adalah seorang muda yang sering mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Dan ada 3 inti daripada surat 1 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya ini. Ada 3 inti isinya, saudaraku. Yang pertama adalah peringatan terhadap ajaran-ajaran sesat. Yang kedua adalah petunjuk-petunjuk mengenai peribadatan. Jadi bagaimana menjalankan ibadah, saudaraku, itu diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga adalah bagaimana menjadi hamba Kristus yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari 3 inti, saudaraku, daripada 1 Timotius, saudaraku, yang ditulis oleh Rasul Paulus suratnya, kita mengerti yang kedua adalah tentang petunjuk-petunjuk mengenai beribadah. Bagaimana kita menjalankan ibadah, bagaimana kita melakukan ibadah, bagaimana ibadah itu harus kita kerjakan, saudaraku. Bagaimana ibadah itu harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa beribadah kepada Tuhan menjadi sangat penting? Mengapa beribadah kepada Tuhan menjadi sangat penting? Saudaraku, ada 2 alasan, saudaraku, dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, ibadah menjadi sangat penting karena ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius pasal 4 ayat 8a tadi mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau saudara latihan, olahraga, fitness, saudaraku, gym, saudaraku, itu sangat terbatas oleh waktu. Saudaraku, kenapa? Kematian syaratnya untuk meninggal tidak harus sakit. Ada banyak orang yang sehat, tiba-tiba meninggal, saudaraku. Karena itu ketika kita melatih tubuh kita dengan olahraga, ada manfaatnya, tetapi sangat terbatas. Hanya di kehidupan kita yang sementara ini. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Yaitu ibadah berguna bukan hanya hidup sekarang ini saja, tetapi juga hidup yang akan datang. Karena dengan ibadah kita membangun persekutuan yang intim dan indah dengan Tuhan Yesus yang kita sembah setiap hari. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari, setiap waktu kita dibentuk, kita diubahkan, karakter kita, kepribadian kita menjadi seperti Kristus Tuhan yang kita sembah. Karena itu ibadah sangat penting, bukan hanya sebatas kita hidup di dunia, tetapi juga berguna nanti ketika kita kembali berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, di sorga. Dan kita perlu tahu, ketika kita di sorga, salah satu tugas yang sangat penting, salah satu tugas yang sangat, saudaraku, mulia di sorga yang kita kerjakan adalah beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan di sorga bersama seluruh para malaikat, para kerubim, serafim. Saudaraku, karena itu kita harus mengerti bahwa mengapa beribadah kepada Tuhan itu sangat penting. Karena ini berguna bukan hanya hidup di dunia saja, tapi sampai nanti kekal di sorga. Itu alasan yang pertama, saudaraku, mengapa beribadah itu penting. Yang kedua, mengapa beribadah itu penting? Tadi dikatakan karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8b sampai 9, Alkitab tadi berkata begini, tetapi beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ibadah menjadi pesan yang sangat penting karena di dalamnya mengandung janji Tuhan. Dan janji-janji itu berlaku akan kita nikmati ketika kita hidup di dunia ini maupun nanti kita kembali kepada Bapa. Karena itu kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh menganggap enteng ibadah itu. Baik itu ibadah secara pribadi lewat saat teduh kita memuji, menyembah secara pribadi, membaca firman Tuhan, berdoa syafaat, atau ibadah yang berupa mesbah keluarga kita bersama suami, istri, anak, dan seluruh anggota keluarga kita. Ibadah secara bersama-sama, persekutuan nanti di gereja, saudaraku, offline, saudaraku, itu hal yang penting. Atau juga berupa ibadah online atau offline, semuanya sama saja. Jadi yang namanya ibadah adalah sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai karena mengandung janji-janji Tuhan.
Karena ibadah itu berguna dan mengandung janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Karena itu Tuhan membuat satu ketetapan, membuat satu undang-undang, membuat satu peraturan kepada saudaraku kita umatnya untuk melakukan dan melaksanakan antara kapan kita ibadah dan kapan kita bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa aturan main yang Tuhan buat dalam beribadah dan bekerja yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, Alkitab berkata begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dari ayat ini jelas bahwa perintah Tuhan untuk beribadah hanya ditujukan kepada pribadinya saja, tidak boleh kepada yang lain. Kalau ada manusia melanggar perintah ini, maka manusia, saudaraku, melakukan yang namanya penyembahan berhala. Karena itu, beribadah, menyembah hanya ditujukan kepada pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku, dan kalau kita lihat, saudaraku, aturan Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya, saudaraku, kapan waktunya kita beribadah, kapan waktunya kita, saudaraku, bekerja. Keluaran 28 sampai 11 berkata begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari ayat ini sangat jelas, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk 6 hari bekerja, dan pada hari yang ke-7 Tuhan perintahkan manusia untuk beribadah. Hal ini kenapa Tuhan perintahkan? Untuk meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti untuk istirahat dan memberkati dan menguduskan hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan suruh kita beristirahat, beribadah? Karena kalau kita pelajari, saudaraku, di Alkitab, masa perhentian itu penting untuk kita beristirahat. Kenapa? Dengan beristirahat kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat, pengertian yang baru dan segar untuk membuat rencana yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Terlalu banyak orang ketika menghadapi masa pergumulan, tantangan, mereka semakin tidak punya waktu istirahat, semakin tumpul pikirannya, semakin tumpul hikmatnya, semakin tumpul kebijaksanaannya, sehingga kehidupannya semakin sulit dan susah. Karena itu kalau kita belajar dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, dikatakan begini, apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa kalau parang kita, pisau kita, belati, pedang kita tumpul, tetap kita gunakan, maka Alkitab berkata kita harus bekerja lebih bersusah payah. Ketika parangmu, ketika pisaumu tumpul, maka kita perlu berhenti sejenak, saudaraku, untuk istirahat. Untuk apa? Mengasah. Sehingga ketika selesai istirahat, setelah diasah, maka pisau, pedang, parang itu akan menjadi tajam. Sehingga ketika kita lakukan suatu pekerjaan, memotong sayur, memotong ikan, memotong kayu, dan lain sebagainya, maka
akan berfungsi dengan luar biasa tajamnya. Demikian dengan kehidupan kita. Mengapa Tuhan perintahkan kita untuk beribadah? Di dalam ibadah kita bisa beristirahat, menikmati hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita kembali diberi kekuatan, diberikan energi, diberikan kuasa, diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mempertajam kehidupan kita, sehingga ketika kita keluar, saudaraku, di hari yang baru, di minggu yang baru, kita akan punya kekuatan, ketajaman yang berbeda. Karena itu Alkitab tadi berkata, buatlah rencana yang lebih baik dalam menjalani hidup ini, saudaraku. Karena itu pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pentingnya beribadah karena mengandung janji. Dan di dalam janji-janji Tuhan itu, Tuhan buat aturan main buat kita. Hari keberapa kita beribadah? Kapan kita beribadah? Ketika kita beribadah, istirahat dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan yang baru. Kita diperbaharui oleh Tuhan. Seperti mesin secanggih-canggihnya, sebagus-bagusnya mesin, kalau mesin itu tidak pernah istirahat, terus digunakan, maka lama-kelamaan akan rusak. Demikian juga hidup kita. Jadi Tuhan mengajar kita untuk beribadah, menggunakan waktu istirahat, saudaraku, untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Pertanyaan berikutnya adalah, janji apa yang terkandung dalam ibadah kepada Tuhan? Saudaraku, tadi kita sudah belajar bahwa alasan mengapa ibadah itu penting, karena yang pertama, sangat berguna baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, mengapa ibadah itu berguna? Karena mengandung janji. Karena itu Tuhan buat peraturan buat kita, ketetapan undang-undang di dalam kita beribadah. Saudaraku, pertanyaan kedua adalah, janji apa yang terkandung dalam ibadah kepada Tuhan? Yang pertama, saya sebut janji berkat, makan minum, dan kesehatan. Kalau kita baca Keluaran 23 ayat 25, Alkitab berkata begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, perhatikan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan kita, air minum kita, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah ini yang dicari oleh manusia? Bukankah ini yang dikejar oleh manusia? Kalau kita pelajari dalam Matius 6 ayat 31-33, firman Tuhan mengajar kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, orang-orang yang di luar, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mencari makan minum, bahkan sekarang kesehatan. Saudaraku, orang kejar, orang cari, bahkan dengan kekhawatiran. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Saudaraku, sebab apa? Ketika engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan rasa hormat, rasa takut, saudaraku, kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati makananmu, memberkati air minumanmu, bahkan menjauhkan diri kita dari penyakit. Saudaraku, dunia boleh mengalami krisis, dunia boleh mengalami goncangan, dunia boleh mengalami resesi, tetapi ketika kita beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, baik secara online, offline, secara pribadi maupun secara bersama-sama, kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan pribadi Tuhan. Dengar baik, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi saudaraku kerinduanmu, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan limpahkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan berjanji dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan menjadi keperluan dan kebutuhanmu dalam hidup ini, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia yang kaya, sudah rela jadi miskin supaya engkau dan saya yang miskin dijadikan kaya. Dia datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan buat kita. Bagaimana untuk mendapatkan, mengalami janji itu? Kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah mengandung janji. Janji apa? Yaitu janji berkat, makan, minum, dan kesehatan. Di tengah-tengah krisis kesehatan, di tengah-tengah virus corona COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini, ketika kita sungguh-sungguh beribadah, pagar perlindungan Tuhan menaungi, menudungi kita, darah Kristus memayungi kita, sehingga penyakit dijauhkan daripada diri kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hormat kepada Tuhan. Karena Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, janji apa yang terkandung dalam ibadah kepada Tuhan? Yaitu untuk menerima kerajaannya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Yang pertama, berkat, makan, minum, dan kesehatan. Yang kedua adalah berkat yang kita alami, yaitu kita dipersiapkan untuk menerima kerajaannya yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di dalam beribadah ada janji. Janji apa? Kita dipersiapkan untuk menerima kerajaan Tuhan yang tak tergoncang. Langit dan bumi boleh goncang. Bumi dan segala isinya, gunung-gunung boleh bergoncang, samudra raya boleh bergelora. Tetapi kita tahu ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Yang nanti pada akhir zaman akan dimanifestasikan di tengah-tengah dunia, yaitu 1000 tahun lamanya kerajaan itu akan ditegakkan di muka bumi ini. Dan itu Tuhan sediakan, dan itu Tuhan janjikan buat setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti identitas kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menyembah, ketika kita beribadah kepada Yesus, kita punya identitas yang luar biasa. Tidak hanya sebagai anak Allah, tidak hanya sebagai dombanya Kristus, tidak hanya sebagai saudaraku sahabat Tuhan. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita percaya, beribadah, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya identitas lain sebagai anak Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai dombanya Allah, sebagai tentara mempelainya Kristus. Kita juga disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara dan saya adalah para imam-imam. Saudara dan saya adalah raja-rajani yang akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya di muka bumi ini dan dalam kekekalan. Karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguhlah beribadah, sungguh-sungguhlah engkau. Ada yang melihat atau tidak, sungguh-sungguhlah dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan akal budi beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk persekutuanmu dengan Tuhan. Karena ketika engkau beribadah, dalam ibadah mengandung janji. Janji apa itu? Untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ketika engkau menerima Yesus dan beribadah kepada Kristus, maka engkau punya identitas yang baru sebagai imamat-imamat yang rajani, sebagai imam-imam, sebagai raja-raja yang punya otoritas, yang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun di muka bumi ini dan dalam kekekalan. Karena itu ada satu kehormatan, identitas yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain itu kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6, Alkitab berkata ini, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, engkau dipanggil, engkau ditebus. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak hanya menjadi murid Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Ada satu identitas, ada satu gelar, ada satu kehormatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan hidupnya, maka kita akan dijadikan kerajaan imam-imam yang melayani Bapa di surga dalam kekekalan. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu kita harus menyadari, kita harus mengerti pentingnya beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar sebagai rutinitas, liturgi, kebiasaan. Ya pokoknya saya datang, duduk, saya dengar, dan lalu pulang selesai. Tidak, ada satu visi, ada satu tujuan. Kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Sebab dalam ibadah berguna untuk hidup sekarang ini. Dalam ibadah mengandung janji. Janji apa? Yaitu berkat makan minum kita dan kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Dan yang kedua, berkat apa? Kita dipersiapkan untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena kita harus beribadah dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dalam model apapun ibadah yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar, yang saya ajarkan, yang kita pelajari hari-hari ini, sungguh termeterai dalam hidup kita, menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini, baik secara online maupun yang akan memasuki offline, menjadi berkat buat orang lain, terutama diri kita, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah firman ini terus membekali kita, mengajar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji-puji namamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Betapa pentingnya ibadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah mengandung janji, berguna untuk hidup saat ini maupun yang akan datang. Dan hari ini Tuhan, Kau mengajarkan peraturan-peraturan dalam beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Dan ajar kami Tuhan, kami tahu waktunya kapan kami beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih, ada 2 janji yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu ada berkat makan dan minum, dan kesehatan yang Tuhan janjikan waktu kami ibadah sungguh-sungguh. Dan kami mengerti ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempersiapkan kami untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun boleh tergoncang, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, bahkan saudaraku kesehatan di dunia ini boleh tergoncang. Tetapi ketika kami beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka berkat perlindungan Tuhan, kami dipersiapkan menjadi imamat-imamat yang rajani, yang akan memerintah bersama dengan Kristus di muka bumi ini 1000 tahun lamanya dan di dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami, hati kami, untuk kami ibadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Baik secara online maupun secara offline, kami lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa dimanapun umatmu yang mendengar, yang menikmati pelajaran firman ini Tuhan. Berkati, kuatkan, teguhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat yang baru, yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan iman mereka, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur darah Yesus. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan kami percaya kami dijamah dan dilawat Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah
Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.